Idul Adha yang lekat dengan tradisi berkurban, bersedekah, dan melaksanakan ibadah haji adalah perjalanan spiritual untuk mengenang ketaatan keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah, dengan harapan umat senantiasa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah sebagai bukti keimanan dan ketakwaan umat. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Di Indonesia yang puncaknya jatuh pada tanggal 28-29 Juni 2023. Semoga kita semua selalu di jalannya, selalu dalam kesadaran penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula pemilu 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara agar lebih baik lagi, selalu didasari atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya politik itu untuk tujuan yang mulia. Akhirnya, tujuan menjadi bangsa dan negara Indonesia yang baldatun toyibatun warobun ghafur dapat tercapai, seperti halnya tujuan dalam amanat konstitusi Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kisah Nabi Ismail erat kaitannya dengan perintah penyembelihan hewan kurban. Selain itu juga riwayat tentang air Zam-Zam hingga perjalanan ibadah haji. Kesemuanya kisah itu menjadi satu kesatuan bentuk perayaan Idul Adha. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang merupakan istri kedua beliau. Dilahirkan di Palestina sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Sementara istri pertama Nabi Ibrahim adalah Siti Sarah. Dari Siti Sarah memiliki anak laki-laki bernama Ishak. Pada waktu Ismail masih menyusu, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail kecil pun terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh dan perjalanan yang melelahkan. Jarak dari Palestina ke Mekah sekitar 1239 km dapat ditempuh selama sebulan dengan mengendarai kuda atau unta. Dewi Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali mereka berdua. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan Ismail kecil di tempat itu. Semua karena asal-usul telaga Zam-Zam. Suatu hari Ismail kecil kehausan, sementara perbekalan sudah habis. Ia menangis karena tak kuat menahan rasa haus. "Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu," kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. "Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah, dan kehausan." Hajar berlari ke Gunung Safa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke Gunung Marwah. Namun tetap tak ada air setetes pun. Dengan berlinang air mata ia berkata, "Oh sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba tak jauh dari Ismail nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar pun segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian, terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki yang tak lain adalah malaikat Jibril itu kemudian berkata, "Zam-Zam, Zam-Zam," artinya berkumpullah.
maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Zam-Zam. Sebelum Jibril pergi, ia berpesan kepada Hajar, "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut, telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Allah. Dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Yang dimaksud tamu-tamu Allah adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Sedangkan yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Bekas perjalanan Hajar, Ibrahim, dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji. Adapun kisah Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah dijadikan amalan yang berupa sa'i. Ujian berat bagi Ibrahim dan Ismail. Setelah beberapa tahun meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus, ia pun merasa rindu. Setiap kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya, setiap itu pula ia merasa lega. Dari utusan itu didapatkan keterangan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduan yang selama ini dipendamnya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di Padang Arafah. Ia merasa lega dan haru. Ternyata istri dan anaknya tidak kurang suatu apa. Kehidupan mereka malah serba berkecukupan. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga beristirahat di Muzdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat. Ibrahim pun tertidur saking lelahnya. Dalam tidurnya, Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa ia diperintah Allah supaya menyembelih putranya. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Allah. Begitu terbangun, Ibrahim berdebar-debar. Ujian kali ini begitu berat. Ia begitu menyayangimu Ismail dan baru saja bertemu. Tapi Allah menghendaki anak yang sangat dicintainya itu untuk dijadikan korban. Ada kegundahan yang dirasakan Ibrahim. Lama ia mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Kini setelah mendapatkan anak itu harus dikorbankan, sungguh suatu pilihan yang teramat sulit. Akhirnya, demi rasa cintanya yang begitu besar pada Allah, Ibrahim pun menceritakan mimpi itu pada Ismail. "Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Bagaimana pendapatmu, nak?" kata Ibrahim. "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas," jawab Ismail. Dikisahkan betapa iblis berusaha menghalangi perintah Allah kepada Ibrahim. Berkali-kali Ibrahim, Sarah, dan Ismail dibujuk agar tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun, ketiganya tetap melaksanakannya. Godaan iblis yang sedemikian dahsyat tak mampu meruntuhkannya keyakinan mereka. Akhirnya, Ismail pun dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup kain putih. Ketika Ismail sudah siap untuk dikorbankan, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya atas perintah Allah. Dengan demikian, selamatlah Ismail. Allah berfirman, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sekarang sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih."
Ini cobaan yang sangat besar untukmu dan kamu mampu melewatinya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Sampai sekarang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Nuspedian, demikianlah kisah tentang perjuangan dan pengorbanan Nabi Ismail. Jejak-jejak pengorbanannya pun masih ada sampai sekarang di kota Mekah. Hari Raya Idul Adha yang lekat dengan tradisi berkurban, bersedekah dan melaksanakan ibadah haji adalah perjalanan spiritual untuk mengenang ketaatan keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah dengan harapan umat senantiasa meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah sebagai bukti keimanan dan ketakwaan umat. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Di Indonesia yang puncaknya jatuh pada tanggal 28-29 Juni 2023. Semoga kita semua selalu di jalannya, selalu dalam kesadaran penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pula pemilu 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ikhlas berjuang untuk bangsa dan negara agar lebih baik lagi, selalu didasari atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya politik itu untuk tujuan yang mulia. Akhirnya, tujuan menjadi bangsa dan negara Indonesia yang baldatun toyibatun warobun ghafur dapat tercapai, seperti halnya tujuan dalam amanat konstitusi Indonesia yang maju, adil dan makmur.